Selamat berjumpa kembali dengan topik mata kuliah psikologi dengan topik tingkat kesadaran. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau menginformasikan tentang kesadaran. Pengertian kesadaran itu merupakan suatu kemampuan individu untuk melakukan hubungan dengan lingkungan dan dirinya sendiri. Dalam hal ini melalui perhatian. Menurut Maramis, ada beragam bentuk kesadaran, antara lain kesadaran normal, kesadaran menurun, kesadaran meningkat, kesadaran waktu tidur, kesadaran waktu mimpi, kesadaran waktu disosiasi, hipnotis, dan kesadaran terganggu. Nah, untuk kesadaran normal itu adalah bentuk kesadaran yang ditandai dengan keadaan individu yang sadar tentang dirinya dan lingkungan, sehingga daya ingat, perhatian, dan orientasi terhadap ruang, waktu, dan orang berada dalam keadaan baik. Nah, sedangkan kesadaran menurun adalah bentuk kesadaran yang berkurang secara keseluruhan, termasuk kemampuan persepsi, perhatian, dan pemikiran. Nah, kita tahu bahwa tingkatan menurunnya kesadaran itu ada amnesia, ada apatis, ada somnolent, ada support, ada subkoma maupun koma. Nah, selanjutnya kesadaran meningkat. Kesadaran meningkat itu adalah bentuk kesadaran dengan respon yang meninggi terhadap rangsangan. Misalnya warna terlihat terang, suara terdengar lebih keras. Sementara kesadaran waktu tidur itu merupakan bentuk kesadaran ditandai dengan menurunnya kesadaran secara reversibel dan biasanya disertai dengan posisi berbaring atau tidak bergerak. Nah, mungkin lebih dalam tentang belajar tentang tidur ini ada nanti di KDM ya, kebutuhan dasar manusia. Lalu kita masuk dengan hipnotis atau hipnosis, kesadaran yang sengaja diubah melalui sugesti. Lalu disosiasi merupakan suatu bentuk kesadaran yang ditandai dengan keadaan memisahkan sebagian tingkah laku atau kejadian dari yang dialami dirinya secara psikologi dari kesadaran. Nah, bentuk disosiasi ini banyak ya, ada transe, ada senjakala histeris, ada fugu, ada serangan histeris. Nah, transe itu misalnya kesurupan, permainan dalam kuda kepang, tarik keris ya. Nah, dalam alam sadar yang berisi hasil-hasil pengamatan kita kepada dunia luar, itu menurut Maramis ya. Sementara alam yang tidak sadar adalah era kesadaran berisi berbagai ide atau afek yang ditekan, yang tidak dapat diingatkan kembali. Nah, ditahan oleh alam prasadar. Kita masuk pada teori alam sadar dan tidak sadar ya, menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud ini mengeluarkan teori tentang psikoanalisa, teori yang terkenal dengan tentang mental iceberg. Menurutnya, dalam kehidupan psikis terdapat 3 unsur penting yang membentuk kepribadian, yaitu id, ego, dan superego, atau yang disebut dengan das Es atau id, das Ich atau ego, dan das Über-Ich atau superego. Id merupakan bentuk ketidaksadaran, aspek biologis, dan kepribadian yang memiliki prinsip kesenangan yang berisi insting dan nafsu, terutama nafsu seksual, misalnya libido. Sedangkan ego merupakan kehidupan psikis, aspek sosial, sosiologi kepribadian, dan memiliki unsur kesadaran yang memiliki kemampuan menghayati secara lahiria dan batinia. Memiliki prinsip kenyataan dan mampu beradaptasi dengan kenyataan serta mampu menjadi filter untuk dorongan dari id maupun
maupun ke superego. Nah, dapat menghambat dan mengendalikan prinsip kesenangan. Selanjutnya, superego merupakan aspek moral kepribadian sehingga mampu mengarahkan perbuatan yang baik dan benar sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kita perhatikan ini gambaran fenomena gunung es menurut Sigmund Freud ya. Ini teori tipologi dari Sigmund Freud fenomenanya bahwa teori topografi bukan tipologi ya, topografi memiliki organisasi mental yang dibagi menjadi 3 daerah, yaitu yang ini puncaknya adalah alam sadar, yang sedikit ini adalah ambang sadar atau alam prasadar, dan ini adalah bawah sadar. Nah, yang paling ini lautan lepas. Nah, alam sadar ini adalah keadaan yang tampak dan dirasakan saat ini. Misalnya kuliah, tugas, keuangan. Nah, ambang sadar adalah batas antara sadar dan bawah sadar, muncul dalam bentuk seperti mimpi. Lalu yang paling besar ini, sebagian besar hidup manusia atau kita berada di bawah alam bawah sadar, yaitu misalnya dipermalukan, ditolak, pengalaman yang baik dan buruk itu pasti ada di bawah sini. Nah, untuk alam sadar itu merupakan bagian kecil dari kehidupan psikis, merupakan sistem yang disadari. Alam sadar memiliki hubungan sangat erat dengan alam prasadar. Karena itu, kita katakan bahwa alam sadar adalah sebuah alat yang digunakan untuk penyerapan perhatian, sehingga individu menjadi sadar tentang rangsangan yang masuk dari dunia luar. Secara kehidupan psikis atau kejiwaan tuh kita, ternyata bahan-bahan yang berasal dari alam prasadar saja yang dapat masuk ke alam sadar, sedangkan hal-hal lain itu berada di luar kesadaran. Lalu kita masuk ke alam prasadar. Alam prasadar ini mulai berkembang pada masa anak-anak. Sebelum masa tersebut atau saat dilahirkan, alam prasadar pun belum muncul. Nah, kehidupan psikis alam prasadar tersebut dengan proses berpikir sekunder yang memiliki prinsip kenyataan dan bertujuan menghambat munculnya keinginan-keinginan insting, menghindari ketidaksengajaan, dan mengikat energi psikis agar sesuai dengan kenyataan dan ajaran serta norma-norma individu. Alam prasadar menjaga hasrat yang mencemaskan dan yang bertentangan dengan realita agar tidak keluar ke alam sadar. Selain itu, alam prasadar berisikan kehidupan psikis yang laten dan tanggapan yang dapat diingat, sehingga sewaktu-waktu dapat dimunculkan kembali melalui ingatan, persepsi, dan reproduksi. Kita masuk ke alam tidak sadar. Alam tidak sadar merupakan sistem dinamis yang berisi berbagai ide dan afek yang ditekan atau terdesak. Kompleks terdesak dapat muncul ke alam sadar apabila alam prasadar dibuat tidak berdaya, seperti pada pembentukan gejala neurotik dalam keadaan mimpi, atau dikelabui melalui lecuan ya. Nah, alam tidak sadar berisi kekuatan pokok, yaitu nafsu yang merupakan ungkapan libido sebagai sumber segala nafsu. Sehingga menurut Kaplan, alam tidak sadar ini memiliki 5 ciri. Kaplan ya, menurut 5 ciri antara lain berhubungan erat dengan dorongan
insting, yaitu dorongan seksual dan dorongan yang mempertahankan diri. Yang kedua, isi dalam alam tidak sadar ini terbatas pada harapan yang mencari pemenuhan, sehingga menimbulkan motivasi. Yang ketiga adalah proses berpikir primer dengan tujuan bahwa utama mempermudah pemenuhan harapan dan pelepasan insting yang diatur oleh prinsip kesenangan. Yang keempat, ingatan berada dalam alam tak sadar mudah dilepas dengan simbol verbal. Yang kelima, isi dalam alam tak sadar untuk dapat disadari harus melalui alam prasadar dengan mengalahkan sensor penghambat. Nah, ini gambar kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, kesadaran dan ketidaksadaran ini garis pada gambar ini, yang X ini, itu di atas merupakan batas antara alam sadar dan alam tak sadar yang dapat bergerak dalam arah yang ditunjukkan oleh alam panah. Jadi hampir sama seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi muncul pada saat jadi ini di bawah alam bawah sadar, ini di atas alam sadar. Jadi tinggal ini ego dan super ego. Tinggal anak panah naik ke atas atau ke bawah. Ini kita masuk teori yang kedua, teori Carl Gustav Jung. Nah, Carl Gustav Jung ini dia adalah seorang psikologi analitik. Dia lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1875, lulusan kedokteran Universitas Basel, dan dia berhenti menjadi dosen khusus. Dia lebih banyak mengabdi untuk riset-risetnya. Dia adalah merupakan murid dari Sigmund Freud ya. Nah, untuk Jung ini, dia menurut psikologi analitik, jiwa atau psikis manusia itu merupakan totalitas dari kehidupan jiwa. Nah, dia membagi lagi ada dua, alam sadar dan alam tak sadar. Untuk sama seperti tadi ya, alam sadar tadi adalah fungsinya untuk beradaptasi dengan dunia luar. Sedangkan alam tidak sadar berfungsi untuk beradaptasi dengan dunia dalam atau batinia. Selanjutnya, struktur kesadaran. Struktur kesadaran menurut Jung itu ada fungsi jiwa, ada sikap jiwa, ada tipologi manusia, dan ada pesona. Fungsi jiwa itu merupakan suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Nah, jiwa ini memiliki 4 fungsi pokok. 1, pikiran. Ini bersifat rasional dan cara bekerjanya melalui penilaian salah dan benar. Yang kedua, perasaan. Perasaan ini bersifat rasional dan cara bekerjanya melalui penilaian senang dan tidak senang. Lalu yang ketiga adalah penderiaan. Ini adalah irasional, bersifat irasional dan cara bekerjanya tanpa penilaian atau sadar. Yang terakhir, intuisi, yaitu bersifat irasional dan cara bekerjanya tanpa penilaian atau tidak sadar.
Masuk kedua adalah sikap. Sikap jiwa adalah arah energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Nah, ada energi psikis dalam sikap ini. Menurut Surabrata, ada energi psikis memiliki dua arah. Arah ke dalam diri yang disebut introvert dan arah keluar yang disebut ekstrovert. Kalau introvert ini adalah energi psikis yang orientasinya ditunjukkan ke dalam dirinya, dipengaruhi oleh aksi dan reaksi dunia pribadinya. Intuisi ini, emosi, pemikiran, dan perasaan. Keadaan ini dinamakan batin atau batiniah. Sedangkan ekstrovert, arah energi psikis yang orientasinya ditujukan keluar dirinya dan orang lain atau materi. Keadaan ini disebut lahiriah. Setiap kita ini mengadakan orientasi terhadap dunia di sekitar kita. Namun cara yang kita pakai antara kita dan orang lain itu pasti berbeda. Misalnya, ada yang tidak peduli terhadap terjadi di sekitarnya. Namun ada juga individu yang sangat peduli terhadap kejadian yang sama. Ada yang cepat merespon terjadinya musibah yang dialami oleh masyarakat sekitarnya. Namun ada individu yang bersikap acuh tak acuh. Nah, contoh di atas ini dilihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari terdapat individu yang memiliki orientasi keluar dan atau yang disebut ekstrovert yang dipengaruhi oleh dunia objektif. Apabila kondisi ini menjadi kebiasaan, individu tersebut bertipe introvert. Adapun ciri-ciri tipe tersebut, misalnya ini ciri tipe introvert ya. Orientasinya lebih banyak tertuju ke dunia luar dari dirinya. Yang kedua, pikiran, perasaan, dan tindakan terutama ditentukan oleh lingkungan sosial dan non-sosial di luar dirinya. Sifatnya positif terhadap masyarakat, cepat beradaptasi dengan lingkungan, tindakan cepat dan tegas, hatinya terbuka, mudah bergaul, berhubungan dengan orang lainnya lancar. Tapi ada kelemahan. Kelemahannya apabila perhatian terhadap dunia luar terlalu kuat yang membuatnya tenggelam dalam dunia objek sehingga akan mengalami kehilangan dirinya atau asing terhadap dunia subjektif. Cepat mengambil tindakan tanpa pertimbangan. Nah, ini ciri tipe tipe ekstrovert. Orientasinya tertuju ke dalam dirinya atau lahiriah. Pikiran, perasaan, dan tindakannya terutama ditentukan oleh faktor subjektif. Adaptasi dengan dunia luar kurang baik, jiwanya tertutup, sukar bergaul, kurang dapat menarik hati orang lain, tingkah lakunya lamban dan ragu-ragu, penyesuaian dengan badannya baik, kehidupan batinnya kaya dan terdidik secara baik, bertindak hati-hati dan penuh perhitungan, tetapi punya kelemahan, yaitu membuat jarak dengan dunia objektif terlalu jauh, sehingga lepas dari dunia objektifnya. Nah, ini tipe-tipe tipologi manusia. Ada pemikir, ada penderia, ada perasa, dan ada intuitif. Tipe pesona.
Persona adalah topeng yang digunakan individu secara sadar untuk menutupi kepribadian yang sebenarnya ketika ia tampil di dunia luar. Akibatnya, cara individu dalam menampakkan dirinya ke dunia luar belum tentu sama dengan keadaan diri mereka yang sebenarnya. Struktur ketidaksadaran. Nah, dari struktur ketidaksadaran ini meliputi ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran secara kolektif. Ketidaksadaran pribadi ini berisi hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya, yang meliputi hal-hal yang terdesak, melupakan. Misal, bahan-bahan ingatan, dan hal-hal yang teramati, terpikir, dan terasa di bawah ambang kesadaran. Selain itu, ketidaksadaran pribadi juga meliputi alam prasadar. Misalnya daerah perbatasan antara ketidaksadaran pribadi dan kesadaran yang berisi hal-hal yang siap masuk ke alam sadar. Alam bawah sadar, daerah perbatasan antara ketidaksadaran pribadi dengan ketidaksadaran kolektif, dan yang berisi hal-hal yang tidak dapat diingatkan lagi, hal-hal yang tidak diolah, dan keadaan transit. Nah, kita masuk ke ketidaksadaran kolektif, yaitu berisi mitologi dan simbolik masa lalu yang diperoleh selama pertumbuhan psikis atau kejiwaan seluruh manusia. Artinya, generasi terdahulu merupakan endapan cara reaksi kemanusiaan yang pas pada zaman dahulu, yakni pada saat manusia menghadapi ketakutan, bahaya, perjuangan, dan kelahiran, serta kematian. Lapisan ketidaksadaran kolektif ini meliputi lapisan paling atas dan lapisan yang paling bawah. Lapisan paling atas itu berada langsung di bawah ketidaksadaran pribadi, berisikan emosi, afek, dan dorongan primitif. Sedangkan paling bawah itu berisikan invasi, yaitu erupsi, timbul atau muncul dari bagian terdalam dari ketidaksadaran dan hal-hal sama sekali yang tidak dapat dibuat sadar. Manifestasinya ada simptom. Simptom itu adalah gejala dorongan jalannya energi yang normal, merupakan tanda bahaya yang memberitahu bahwa ada sesuatu dalam keadaan yang kurang dan perlu perluasan ke alam tidak sadar. Bentuk dari simptom dapat berupa gejala kejasmanian dan kejiwaan. Yang kedua, kompleks. Bagian jiwa kepribadian yang terbelah dan terlepas dari kontrol, serta memiliki kehidupan sendiri dalam kegelapan dan ketidaksadaran. Hal ini dapat menghambat dan memajukan kesadaran, sehingga menyebabkan perilaku yang keliru. Contohnya, lupa, salah menulis, salah membaca, salah ucap, dan salah arah. Simptom dan kompleks ini merupakan gejala yang masih dapat disadari. Yang ketiga ada mimpi. Mimpi ini sering timbul dari hal-hal terdesak, serta memiliki hukum dan bahasa sendiri. Mimpi tidak terkait sebab akibat, ruang dan waktu. Nah, menurut Jung, mimpi merupakan manifestasi ketidaksadaran kolektif yang memiliki fungsi konstruktif sebagai regulasi atau pengaturan dari isi ketidaksadaran dan ketidakseimbangan konflik. Lanjut kita masuk ke fantasi. Disebut dengan khayalan atau lamunan. Ini merupakan bentuk manifestasi ketidaksadaran individu yang bersangkutan dengan mimpi, baik siang hari maupun malam hari, dan terjadi pada saat tingkat kesadaran menurun. Lanjut dengan archipula atau pola dasar.
archetypus atau pola dasar, isi kejiwaan yang ada sejak zaman purba atau yang dibawa sejak manusia pertama lahir, berasal dari ketidaksadaran rasial. Ini terdiri dari ide, dan predisposisi yang diwarisi serta terbentuk pendapat dan reaksi insting tertentu yang terjadi di luar kesadaran. Hal ini mengandung arti bahwa setiap individu akan berbuat dan bereaksi perbuatan dan reaksi yang sama terhadap suatu peristiwa secara insting tanpa mereka sadari. Di samping manifestasi ketidaksadaran tersebut di atas, ketidaksadaran memiliki berbagai bentuk khusus yang terdiri dari bayang-bayang, proyeksi, imago, animus, anima. Nah, bayang-bayang itu bersifat kualitas ketidaksadaran sendiri yang dihadapi sebagai sifat dan kualitas orang lain yang terbentuk dari fungsi dan sikap jiwa yang inferior. Proyeksi adalah aktivitas menempatkan isi batin dengan tidak sadar pada objek di luar dirinya yang melemparkan sifat dan sikap pribadi kepada orang lain. Imago adalah isi kejiwaan seseorang yang ada di bawah kesadaran dan diproyeksikan kepada orang lain dengan sifat yang dikehendaki. Sedangkan animus menurut Jung itu adalah sama seperti archetypus tadi, yaitu menampilkan ciri-ciri karakter kejantanan pada seorang wanita. Terakhir adalah anima, yaitu seperti satu archetypus yang menampilkan ciri-ciri karakteristik kewanitaan pada seorang laki-laki. Nah, anima dan animus memiliki hubungan dengan persona, yaitu anima dan animus merupakan perantara aku dengan dunia batin dan fungsinya adalah menanggapi proses psikis individu ke dalam. Persona merupakan perantara antara aku dan dunia luar atau lahiria dan berfungsi untuk menanggapi proses psikis di individu di luar atau individu untuk keluar. Hubungan keduanya adalah kompensatoris. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat jiwa. Sampai berjumpa kembali pada topik yang lain dan waktu kesempatan lain.